Oleh karena itu, tujuan itu penting dan harus tertulis. Seperti di tiket pesawat tadi, harus tertulis tujuannya. Kalau tidak, maka tujuan hidup Anda akan menguap dan juga hilang oleh karena kesibukan kerja Anda. Halo, kembali lagi berjumpa dengan saya Guru Sawit. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat tujuan hidup. Video saya sebelumnya kita telah membahas mengenai autosugesti, di mana di situ adalah cara merubah pikiran dengan cara memasukkan tujuan hidup yang ditulis di tempat dan ditempel di tempat yang kita sering lihat. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tujuan hidup. Nah, sebelumnya, apakah tujuan itu penting? Saya ibaratkan seperti ini. Ketika Anda punya uang banyak dan Anda mau jalan-jalan traveling, kemudian Anda berlari-lari ke bandara, kemudian menemui orang yang jual tiket, kemudian Anda ditanya, mau kemana Pak? Kemana saja? Maka yang jual tiket tidak akan memberikan tiket kepada Anda. Kenapa? Karena Anda tidak punya tujuan. Walaupun Anda punya banyak uang. Oleh karena itu, tujuan itu penting dan harus tertulis. Seperti di tiket pesawat tadi, harus tertulis tujuannya. Kalau tidak, maka tujuan hidup Anda akan menguap dan juga hilang oleh karena kesibukan kerja Anda. Jadi perlu ditulis. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus dimiliki oleh sebuah tujuan. Yang pertama, tujuan itu harus besar. Jadi memang besar itu relatif. Besar bagi saya, belum tentu besar bagi Anda, dan belum tentu besar bagi dia, sehingga itu relatif. Tetapi itu penting. Mengapa? Begini ceritanya. Misalkan saya dengan Bapak Ibu, saya kasih tantangan kepada Bapak Ibu. Kira-kira di dalam saku saya ini ada uang kertas 10 ribuan. Coba ditebak nomor seri dari uang saya. Ada nomor seri di uang ya Bapak Ibu ya. 2 angka paling belakang. Kalau benar, nanti saya kasih uang 1000. Kalau salah, maka Bapak Ibu kasih saya 1000. Nah, bagaimana rasanya? Ketika saya tantang dengan 1000, ya Anda cuek-cuek saja. Ya, kalau kalah salah tebak 1000, kalau benar dapat 1000, jadi asal tebak saja. Tetapi kalau ceritanya berbeda, Bapak Ibu, di dalam saku saya ada uang 10.000. Coba ditebak di sini angka 2 terakhir belakang itu berapa? Kalau Bapak Ibu benar, 1 miliar untuk Anda. Kalau salah, Anda bayar saya 1 miliar. Kira-kira bagaimana responnya? Pasti berbeda. Mengapa? 1 miliar kalau dapat. Semua cara akan dilakukan untuk mendapatkan 1 miliar. Bisa tanya ke paranormal, kemudian bisa hitung-hitungan tebak-tebakan. Yang penting 1 miliar. Nah, bagaimana? Jadi, ketika uang 1000 sama 1 miliar, itu energi kita untuk mencapai tujuan itu sangat besar. Jadi, tujuan itu syarat pertama adalah besar. Untuk yang kedua, bahwa tujuan hidup itu harus spesifik. Artinya begini, ketika kita membuat tujuan hidup, maka tujuan hidup itu harus tertentu, ada ciri-ciri tertentu. Contoh, ingin punya mobil 5 tahun lagi. Harus jelas mobilnya mobil apa, mereknya apa, bensin kah, solar kah, berapa cc kah, warna apa. Nah, ini penting supaya alam semesta tahu apa yang Bapak Ibu inginkan. Dan ini bisa dilakukan dengan cara visualisasi. Visualisasi dalam artian bahwa kita membayangkan bahwa mobil dengan merek tadi, dengan warna tadi, dengan bensin atau diesel tadi, itu sudah kita dapatkan untuk 5 tahun ke depan. Jadi visualisasi itu penting. Contohnya, waktu kita, mungkin Bapak Ibu ketika pacaran,
di dalam dompet zaman dulu ya, sekarang handphone itu pasti screensavernya ataupun dalam dompet itu ada foto pacar kita, sehingga kita visualisasikan menjadi istri kita dan menjadi kenyataan. Jadi itu namanya teori visualisasi. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi sudah dua. Yang pertama adalah harus besar, yang kedua adalah harus spesifik, dan yang ketiga harus punya target waktu. Ada time limit. Jadi Bapak Ibu ketika menuliskan tujuan hidup, maka harus ada jangka pendek per 6 bulan, jangka menengah atau jangka panjang. Dibuat tujuan secara pendidikan anak, tujuan kerohanian, misalnya sosial masyarakat, itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi itu tadi 3 bagaimana syarat-syarat tujuan hidup itu dibuat. Dan video nanti setelah ini, maka video lainnya saya akan menceritakan mengenai hukum alam agar tujuan hidup kita semakin cepat tercapai. Terus tonton konten saya, Guru Sawit.